Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi. Hari ini Minggu 4 Mei 2025. Kita memasuki Minggu Paskah pekan yang kedua. Renungan kita ambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Selalu ada berkat. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kebangkitan Kristus membawa banyak perubahan di dalam kehidupan para murid. Ketika Yesus wafat, mereka begitu cemas, begitu takut, dan bahkan putus asa. Sampai-sampai ada yang mengundurkan diri, dan bahkan juga ada yang pulang ke kampung mereka, ke Emmaus. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, perubahan-perubahan itu membuat para murid semakin berani untuk tampil secara terus terang, mewartakan Kristus yang bangkit. Demikian juga, para murid dikuatkan dan juga dimampukan untuk menjadi saksi di dalam kehidupan mereka. Perubahan-perubahan yang terjadi juga kita lihat misalnya dalam Injil, sebelum kebangkitan ketika Yesus masih ada bersama-sama dengan mereka karena penangkap ikan atau penjala ikan, mereka menangkap ikan semalam-malaman. Dan mereka tidak mendapatkan satu ekor ikan pun. Tetapi ketika Yesus menyuruh mereka untuk bertolak lebih dalam, dug in altum, maka mereka bertolak lebih dalam, sehingga ketika mereka menebarkan jala, mereka menangkapkan begitu banyak ikan dalam perahu mereka. Dan dikatakan dalam Injil bahwa jala mereka hampir koyak dan perahu mereka hampir tenggelam. Tetapi berbeda ketika setelah kebangkitan Kristus, peristiwa yang sama, semalam-malaman mereka tidak menangkap ikan. Tetapi ketika Yesus mengatakan kepada mereka, tebarkanlah jala, maka mereka menebarkan jalanya dan menangkap banyak sekali ikan di dalam jala mereka. Dan tidak dikatakan bahwa jala mereka itu koyak atau perahu mereka hampir tenggelam. Nah, disinilah perubahannya. Demikian juga kita gambarkan sebagai perjalanan persiaran hidup gereja di tengah arus-arus zaman. Ketika tidak bersama Kristus, kita akan menjadi goyah. Kita akan menjadi galau. Kita akan tidak tahan menghadapi tantangan-tantangan beratnya hidup. Tetapi ketika mengalami kebangkitan, gereja menjadi kuat menghadapi beban-beban hidup, beratnya tantangan-tantangan yang dihadapi. Gereja tidak akan pernah koyak atau gereja tidak akan tenggelam karena beratnya beban kehidupan, tantangan-tantangan pewartaan. Tetapi gereja menjadi kuat, bahkan semakin banyak orang yang percaya pada Kristus melalui gereja dan memperoleh keselamatan. Oleh karena itu, sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita semua diajak menjadi gereja yang hidup, gereja yang tahan zaman, gereja yang mengarungi arus-arus zaman tanpa takut, karena selalu ada berkat yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Diberanikan, kita dimampukan, kita diberi semangat, kita diberi roh Kristus, supaya kita menjadi pewarta sabda, menjadi saksi-saksi di tengah zaman ini, supaya banyak orang percaya dan diselamatkan, agar janji Kristus bahwa tidak ada satu orang pun yang binasa, maka kita juga diberi perutusan, diberi tugas untuk menyelamatkan sesama kita dengan cara hidup kita, kesaksian hidup kita, hidup yang selaras, hidup yang jujur, hidup yang berkenan pada Allah. Itulah jalan-jalan keselamatan yang ditawarkan Allah. Karena Kristus sendiri berkata, "Akulah jalan, kehidupan, dan kebenaran." Kalau Yesus menjadi jalan, maka kita selalu berada dalam jalan Kristus. Kalau Kristus adalah kebenaran, maka kita mesti hidup yang benar. Kalau Kristus adalah hidup, maka kita mesti punya semangat
dan kita punya energi untuk melakukan karya-karya keselamatan, karya pewartaan, dan menjadi saksi Kristus di tengah beratnya arus zaman. Oleh karena itu, marilah kita mohon pertolongan Tuhan agar kita mampu bersiarah dan berjalan terus di tengah arus zaman kita. Tuhan memberkati.